Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang tema 6 mengenai pubertas. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pubertas, sekarang bandingkan diri kalian saat ini dengan saat kalian berada di kelas 3. Bagaimana? Apakah ada perbedaan dari diri kalian? Nah, seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Kalau perkembangan adalah proses pematangan organ-organ tubuh. Nah, silahkan kalian perhatikan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut ini. Kalian mulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan selanjutnya lanjut usia. Nah, pasti kalian pernah mengalami masa bayi. Bayi adalah masa saat manusia baru dilahirkan. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bayi mulai diberikan imunisasi. Bayi kian lama berkembang menjadi balita. Balita adalah saat manusia berusia di bawah 5 tahun. Balita sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Balita pun juga mulai bisa untuk berbicara. Berkembang lagi, bertumbuh lagi menjadi anak-anak. Anak-anak saat manusia belum dewasa. Anak-anak mulai belajar mandiri dan melakukan pekerjaan yang ringan. Di usia remaja, seperti kalian saat ini di kelas 6, merupakan masa peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Pada masa ini, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Nah, berikutnya kalian akan tumbuh menjadi seorang yang dewasa, yaitu masa setelah manusia mengalami masa pubertas. Manusia dewasa mampu berpikir matang serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Berikutnya akan berkembang menjadi lanjut usia. Nah, ini di masa ketika manusia mulai mengalami penurunan fungsi tubuh, memiliki ciri rambut beruban, kulitnya keriput, penglihatan dan pendengaran pun semakin berkurang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masa pubertas pada masa remaja. Apa sih pubertas itu? Pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Masa pubertas terjadi pada usia 11-20 tahun. Nah, masa pubertas ini mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan fungsi organ. Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh hormon. Hormon itu sendiri adalah zat untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Kalian perhatikan skema masa pubertas pada masa remaja. Jadi, manusia itu mengalami masa pubertas sehingga mengalami perubahan fisik. Laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan primer dan perubahan sekunder. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai perubahan-perubahan tersebut. Baik, di masa pubertas pada remaja, tentu tubuh seorang anak akan berubah, meliputi perubahan sekunder dan primer. Apa sih yang dimaksud primer dan sekunder, terutama di masa pubertas ini? Kalau primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia, jadi tidak terlihat ya. Sedangkan kalau sekunder kita bisa melihat perubahan fisik. Nah, contoh dan perbedaan ciri masa-masa
kanak-kanak dan pubertas. Nah, kalau masa kanak-kanak, misalnya yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Sedangkan pada masa pubertas, pasti kalian akan mengalami tumbuh rambut di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Pada masa anak-anak suaranya belum membesar ya, suaranya khas seperti anak-anak. Sedangkan ketika masa pubertas, suara membesar menjadi lebih berat. Kemudian yang ketiga, ada tumbuh jakun, belum tumbuh jakun, kemudian masa pubertas menjadi tumbuh jakun, jadi tumbuh kumis, kemudian dada menjadi lebih bidang, kemudian ada jerawat dan bau keringat ya. Kalau masa anak-anak itu kan belum ada jerawat, belum memiliki bau badan, serta juga belum tumbuh kumis, jambang ataupun jenggot. Nah, perbedaan ciri-ciri di sini pada fisik perempuan. Kalau masa kanak-kanak belum tumbuh rambut halus di ketiak, sedangkan pubertas pada perempuan tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Kemudian suara menjadi lebih nyaring. Pinggul dan payudara perempuan akan menjadi lebih besar. Kulit pun menjadi lebih halus dan beberapa anak akan muncul bau badan dan jerawat di wajah. Nah, pasti ini kalian semua akan mengalami hal seperti ini, terkhusus untuk perempuan. Jadi, jangan heran. Selanjutnya, perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas. Pada laki-laki, perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon ini untuk pembentukan sel sperma dalam organ reproduksi pada laki-laki. Nah, perubahan primer pada laki-laki yang tidak terlihat, tetapi terjadi pada laki-laki, yaitu mengalami mimpi basah. Ya, jadi perubahan terjadi mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Sedangkan perubahan sekunder itu yang nampak pada laki-laki, yaitu tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi, kemudian suaranya membesar menjadi lebih berat, jakun tumbuh dan membesar, tumbuh kumis, dada lebih bidang, kemudian muncul bau badan dan jerawat. Berikutnya, perubahan fisik pada perempuan di saat masa pubertas. Perkembangan organ reproduksi ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mematangkan sel telur atau ovum dan mengatur perkembangan sekunder pada perempuan saat memasuki usia dewasa. Perubahan primer yang tidak terlihat pada perempuan, di mana pada awalnya mulai diproduksi sel telur. Ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Perubahan sekunder yang terjadi pada perempuan yang terlihat ya, yaitu yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara menjadi lebih nyaring. Kemudian pinggul dan payudara membesar. Kemudian kulit menjadi lebih halus, muncul bau badan dan serta jerawat. Nah, berikutnya kalian pasti akan menghadapi masa pubertas saat ini. Tentu kalian tidak boleh terkejut. Kalian harus siap dan harus
harus mampu menghadapi di masa pubertas. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, bersikaplah tenang dan percaya diri. Kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai, misalnya orang tua atau guru. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Nah, ini adalah hal yang perlu kalian lakukan saat kalian beranjak ke masa pubertas. Jadi kalian harus menjaga kesehatan tubuh kalian. Nah, kalian bisa melakukannya dengan cara yang pertama, mandi dengan air bersih 2 kali sehari. Kemudian gunakan pakaian yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat. Ganti pakaian minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil. Keempat, rutinlah berolahraga dan mencuci muka secara teratur untuk mencegah jerawat. Kemudian yang terakhir, saat menstruasi gunakan pembalut lembut dan gantilah secara teratur. Nah, begitu ya anak-anak, kita sudah belajar mengenai materi tentang pubertas di tema 6. Pasti ini akan sangat bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang saat ini kebanyakan sudah mengalami masa pubertas. Setelah ini silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Kemudian jangan lupa untuk mengirimkan ke guru kalian masing-masing. Tetaplah semangat dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati.